Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder, di episode terbaru juga dari Bincang Bareng Binder, saya mengundang seorang narasumber yang saya kagumi. Betul-betul saya kagumi karena saya pernah mengomentari beberapa pertandingan dari tim yang dilatih oleh beliau, mulai dari Borneo FC di Piala Presiden pada tahun 2017 dan juga Persipura Jayapura pada saat itu tahun 2022 ya. Borneo FC pada tahun 2017 dan Persipura pada tahun 2022. Dan saya masih ingat permainannya itu bermain kompak, umpan-umpan pendek, tiba-tiba bola itu udah masuk ke jantung pertahanan tim lawan. Siapa lagi kalau bukan Coach Ricky Nelson. Welcome, Coach. Terima kasih udah undang. Ya, makasih banyak Coach telah meluangkan waktunya. Jadi apa yang tadi saya katakan, Coach, adalah dari hati saya, Coach. Terima kasih Karena banyak, terima kasih. Saya mengomentari, jadi kan kalau kita mengomentari sebuah pertandingan kan kita harus tahu taktiknya seperti apa, betul, gaya permainannya seperti apa, bagaimana caranya Coach melakukan pergantian pemain. Apalagi pada saat Persipura itu, sebetulnya itu Persipura, jika saya tidak salah, pada saat itu lagi berada di posisi atas loh itu ya. Itu ada peluang untuk promosi sebetulnya, tapi kemudian liganya dihentikan karena kasus Kanjuruhan itu ya, Coach? Ya, betul sekali. Karena memang itu akhirnya manajemen berjuang keras supaya liga tetap jalan, tapi mungkin ya hasil diskusi tidak berlanjut. Karena memang situasinya kita lagi enak banget ya. Maksudnya timnya lagi bagus, performa pemain udah ketemu peaknya dan ya sayang sekali harus diberhentikan aja sih sebenarnya. Makanya itu. Ya, betul. Tapi jujur nih, Coach. Saya belum pernah melihat Coach bermain sepak bola profesional. Bukan berarti tidak boleh menjadi pelatih, karena banyak sekali ya teman-teman ya di dunia sepak bola yang belum pernah bermain sepak bola profesional tapi menjadi pelatih sukses ya. Salah satu contohnya adalah Jose Mourinho. Kemudian kita tahu banyak juga sekarang di Indonesia juga seperti itu. Nah, perjalanan Coach seperti apa sampai sekarang bisa menjadi, saya belum jelaskan tadi kepada teman-teman bahwa sekarang Coach Ricky Nelson ini adalah Direktur dari Youth Development Persija, artinya Direktur dari Akademi Persija untuk pembinaan pemain usia muda dan juga asisten pelatih dari Carlos Peña, pelatih Persija Jakarta. Jadi di tim seniornya, Coach. Nah, gimana caranya Coach bisa menjadi pelatih profesional? Jadi pertamanya memang saya bukan dari pemain pro, tetapi saya dari SMP, SMA, memang berada dalam sebuah klub SSB yang nama itu waktu di Kupang, saya asal NTT, namanya Bintang Timur. Bintang Timur ya? Nah, waktu itu masa-masa tahun 98, situasi kondisi politik Indonesia lagi nggak bagus. Dan kita di daerah agak sulit mendapatkan klub, karena klub yang terdekat dengan kita itu hanya PSM Makassar, dulu masih terkenal Mitra Surabaya, dan Persipura tentunya. Tapi kalau kita ngikut ke sana kan kayaknya dan sulit banget. Banyak angkatan saya sebenarnya, kalau mungkin para netizen tahu bisa cari itu, kakak kelas saya itu namanya Adnan Mahing. Itu bermain di Persikota, main. Nah, dia pemain yang memang memutuskan itu, masa itu cuma satu dari angkatan kita yang berani keluar. Nah, keluarga tidak mendukung karena waktu itu saya bertanya apakah saya lanjut sekolah atau bermain sepak bola. Gitu. Itu pertanyaan sulit kan. Dan orang tua, ya ini gimana gitu kan. Situasi di Jakarta lagi kacau, kamu mau main bola, dan liga lagi berhenti waktu itu. Iya, betul. Diberhentikan liganya, dan saya pikir udah saya sekolah. Saya ambil kuliah dan kuliahnya di Malang. 3 tahun. Mencoba lagi untuk seleksi, kayaknya udah nggak mampu. Ya, udah lama breaknya. Breaknya 3 tahun dan saya rasa ini nggak mampu gitu. Dan saya coba dan kayaknya pun nggak bisa lah. Akhirnya saya berpikir untuk bagaimana, ya udah belajar lah. Saya kayak tertarik jadi pelatih gitu. Dan saya pindah ke Jakarta, kecil-kecil lah ngajar sekolah. Terus 2009 dapat kesempatan dari waktu itu masih Villa 2000 untuk dari PSSI. Jadi ada beasiswa untuk menjadi ikut di Project Feature Asia dari AFC. Dari PSSI dapat sudah dari AFC. Jadi AFC menyuruti PSSI mencari untuk ada yang mau ikut nggak, dipilih lah oleh PSSI. Mewakili Indonesia 2 orang, saya sama Rudy Eka Piambada, kita ke Kinabalu Sabah. Nah, dari situ ambil C license 2009 dan ya setelah itu kami terpilih 5 terbaik di Asia Tenggara. Dan 5 terbaik ini dapat sponsor 2 tahun ikut program AFC. Lanjutannya gitu. Dan dalam 2 tahun itu banyak sekali, kita ada seminar, ada conference, banyak sekali, sampai di B license terakhir saya dapat B license di Malaysia lagi, masih di Kuala Lumpur. Menyelesaikan itu
dan tutup oleh kita kunjungan ke Jerman. Dapat international coaching license di Jerman. Kotanya di Köln waktu itu kan dia kotanya untuk training camp timnasnya dia kalau nggak salah. Dan kunjungan ke klub kayak Dortmund, FC Köln dan segala macam. Dia baru setelah itu ambil I license dan terakhir pro license. Jadi perjalanannya memang tidak dari pemain profesional. Hanya lebih kepada setelah itu ya saya berkarir aja sendiri gitu. Memang ya nggak gampang. Iya betul. Artinya memang coach punya passion. Iya. Kalau memang tidak bisa menjadi pemain sepak bola profesional karena berbagai faktor, ya coach tetap mengejar bagaimana caranya bisa terlibat lah ya. Betul sekali. Dan ya sedikit cerita ya viewers ya tentang saya ya. Jadi saya juga coach sebetulnya punya passion untuk menjadi komentator. Oke. Walaupun ya pekerjaan utama saya bukan di sana. Bukan sebagai komentator, tapi saya punya passion. Betul. Dan passion ini yang biasa membuat kita sebetulnya pusing juga. Karena kalau lagi kerja kita bisa gak betah. Kenapa saya gak bisa penuhi passion saya gitu ya. Jadi ya ini passion ini sangat penting. Dan passion itu artinya kita akan mengejar sampai kita mendapatkannya tapi secara benar juga. Nah, coach kan sekarang juga adalah direktur ya dari Akademi Persija. Artinya kan coach mengajarkan pemain-pemain muda, ya kan? Dan sepengetahuan saya jika klub ini punya akademi, pemain disiapkan untuk bisa menjadi bagian dari klub dan tentunya nanti untuk menjadi bagian dari tim nasional di negara manapun, ya kan? Nah, coach selama sekarang menjadi direktur akademi dari Persija Youth Development, sudah berapa lama ya coach? Baru sebenarnya, baru dari Juli kemarin. Oh, baru dari Juli ya, jadi baru beberapa bulan. Coach melihat dari pool pemain yang sekarang berada di akademi Persija, seperti apa sih potensinya pemain-pemain mudanya? Ya, pemain muda Persija sebenarnya potensinya banyak. Sebenarnya dalam semacam jenjang karir lah saya sebut seperti itu. Dari Suratin Elite Pro Academy. Untuk tagline-nya Persija menuju tim utama itu memang nggak gampang. Karena Persija tim besar, tuntutannya besar, ya harapan ekspektasinya tinggi. Jadi saya berpikir kita harus bagaimana menyiapkan para pemain muda ini untuk secepat mungkin bersiap diri di atas. Nah, akhirnya kita ambil kesimpulan bahwa solusinya kita harus pinjamkan dulu. Ketika dia sudah cukup matang, belum ready sebenarnya, tapi kita melihat levelnya, ini bisa main di Liga 2 nih kayaknya. Ataupun bisa main di klub lain, kita pinjamkan dulu. Jadi saat ini kita meminjamkan hampir 22 pemain ke seluruh Liga 2. 22 pemain? 20 pemain muda. Dari jebolan dari Akademi Persija? Dari jebolan Akademi. Yang usianya berapa coach rata-rata? 20 tahun, hampir 20 tahun. 19 tahun, 18 tahun. Sebegitu banyak ya? Ya, itu yang dilakukan karena saya pikir mereka harus terbiasa dulu dengan sebenarnya bukan masalah teknisnya, enggak. Masalah teknis, maksud saya itu bagus-bagus sebenarnya. Mentalitinya penting. Karena bertanding di top level itu mentality nomor 1. Ya nomor 1. Begitu dia pemain bagus tapi mentalnya jelek ya sama aja kan itu. Betul. Nah, tekanan itu yang harus dia dapat di mana? Di Liga 2. Di Liga 2 ya. Dengan adanya regulasi misalnya, kan di Liga 2 ada regulasi wajib memainkan U21 2 orang. Nah, itu sebenarnya adalah kesempatan buat kita meminjamkan para pemain muda ini dipersiapkan di Liga 2 dengan harapan tahun depan dia balik. Dia bisa dites kembali di tim utama. Jadi kita kontrak mereka 3-4 tahun, bahkan ada 5 tahun. Di tahun pertama langsung kita pinjamkan. Nah, 22 pemain dan saya sudah cek rekod data mereka semua, ada sekitar 50% itu pemain inti semua. Oh, bagus di Liga 2 sekarang. Ada PSPS, Deltras, Dejan FC, ada juga banyak klub yang pakai nama pemain kita dan mereka jadi pemain inti semua. Oke. Dan saya masih ingat sebelumnya juga pada saat masih dilatih oleh Thomas Doll, coach belum menjadi bagian dari Persija, itu sampai ada 7 atau 8 pemain yang dipanggil ke timnas U23 tuh pada saat itu. Kalau dihitung sekarang juga sebenarnya 8 orang. 8 orang ya? Di timnas U20. Timnas U20. Jadi kalau yang murni dari kita kan cuma 3 orang. Iya. Ada Doni, ada Aditya Warman, ada Hafiz. Ini yang Persija. Betul. Tapi ada lagi nama Jehan Palevi. Iya. Di pinjaman dari Persiku Kudus, Persija juga. Farhan, stopper, Persija juga. Vigo Dennis, PSIM, Persija juga. Arliansyah, PSIM, Persija juga. Ada Mersal dari PSPS Biak, Persija juga. 8 orang sebenarnya. Jadi kalau 8-8-nya semua dari Persija, pemain kita juga nggak ada. Ya artinya sejauh ini ya sukses juga. Artinya pembinaan pemain di Akademi Persija ya agar bisa diorbitkan. Ya menurut saya sih memang Persija selain memang daya tarik sebenarnya. Daya tarik pada semua pemain, lokasi,
Dan juga fasilitas yang ada di Sawangan itu cukup memadai sehingga banyak orang mau datang ke kita. Iya, saya pikir training center ini yang paling Yes, penting. Nah, apa yes. saja fasilitasnya di sana? Ya ada 3 lapangan, ada Oke. gym, Oke. ada ya sederhana sebenarnya. Oke. Ada mesnya yang cukup buat para pemain dan juga ada ruang makan, ada beberapa ruang dipakai buat ruang kelas, sama ada ruang medisnya. Jadi sederhana tapi saya rasa klub-klub Indonesia juga belum banyak yang punya gitu. Oke. Itu yang jadi masalah maksudnya. Iya, Jadi iya. training ground itu sangat penting. Yes, Sangat penting betul. untuk pemain muda karena kita tiap hari bisa melihat mereka di situ. Iya. Nah, kalau nggak punya repot nanti. Yes, betul. Dan berapa banyak pelatih, coach? Pelatih sih 15 orang sebenarnya. 15 orang total ya. Kalau yang di youth elite-nya. Iya, yang di youth, Tapi ya. kalau sama dengan grassroots kita, Iya. wah hampir 30 Oh, lebih. 30 banyak juga. Artinya fokusnya cukup besar juga ya. Iya. Dalam betul pembinaan sekali. pemain usia Ya, muda. karena saya harus kayak sekarang aja saya harus menangani ada 12 tim. 12 di tim bawah saya. yang internal ini. Yes, Internal 12 tim. Persija ini. Persija ada 12 tim. Wow, luar biasa. Dan kalau nggak salah ada kursus kepelatihan juga. Ya. Saya pernah dengar. Jadi teman-teman saya pernah bertemu seseorang, mungkin nonton juga ini orangnya. Iya. Ya, saya pernah bertemu seseorang di bengkel, coach. Oh, iya, Ya, saya oke. udah ceritakan kan Iya, ke iya, coach iya. offline. Jadi ngobrol sama saya, terus dia cerita, Bung, saya baru ikut nih kursus kepelatihan lah. Saya kaget. Oke. Jadi begitu, bukan pemain sepak bola, Iya. tapi pengen tahu gitu Betul. cara ngelatihnya seperti apa. Dan dia sangat tertarik. Yes. Bahkan ini ya saya mengatakan secara jujur, bahkan dia sudah punya pemikiran, kayaknya saya pengen nih Oke. mengambil terus Ya. sampai mungkin dapat A, kemudian saya juga pengen nih buka SSB gitu. Yes, yeah. Saya ingin juga nih melatih. Yeah. Dengan dia mengikuti itu kursus di Persija. Persija kalau nggak salah untuk kursus itu D ya? D license ya. D license D kan? license. Terus dia sebut juga nama coach dan coach Iwan Setiawan. Iwan Setiawan, ya, Juga sebagai dia sebut. instrukturnya. Jadi artinya teman-teman, kalau kita bisa mengikuti kursus itu, kita juga akan mengetahui. Ya, betul. Ya Banyak kan, hal. pertama sistem seperti apa dan betapa sulitnya menjadi pelatih. Ya kan? Sangat Kalau- sulit, sangat sulit. Sangat sulit kan? Sangat sulit. Oke, tapi sebelum kita bahas tentang pelatih, coach ya. kan kita sudah bahas tentang Persija, Ya. tadi tentang perjalanan coach menjadi pelatih profesional. Nah, yang sekarang saya ingin tanyakan kepada coach, ini Ya. yang lagi trending coach di mana-mana. Pokoknya kalau yang ada namanya timnas, udah deh, klik aja dulu. Siap. Ya, ini kalau menurut netizen kita, nggak timnas nggak makan, coach. Betul. Ya kan, apapun pokoknya bahas tentang timnas. Nah, coach yang juga sudah terlibat Ya. dalam sepak bola di tanah air kita, sekarang kan timnas kita berada di suatu level Ya. yang jujur saya sudah sering sampaikan kepada viewer saya, tidak pernah saya menyangka Betul. sebelumnya. Karena sekarang timnas kita berada dalam level persaingan untuk lolos ke Piala Dunia. Ya. Dan ini level persaingan yang sebetulnya bukan fase preliminary, bukan Iya, fase iya, bukan yang awal awal lah. enggak. Ini sudah Udah masuk terakhir. penentuan nih. Betul. Nah, coach juga tentu kan biasalah menonton Iya. timnas, ya kan mengikuti perkembangan timnas. Apakah coach pernah mungkin 1 tahun lalu menduga, wah, timnas kita bisa masuk ke level persaingan seperti ini, coach? Ya. Kalau saya sih melihatnya dari Piala Asia kemarin sebenarnya, yang U23 itu. Di mana walaupun kita kalah 4-0 dari Australia waktu itu, tapi saya bilang, wow ini... Enggak, itu Piala Asia senior kita kalah. Yang U23 kita lolos Oh sampai iya, ke playoff. sorry, yang senior maksud saya. Yang senior, ya. Itu saya bilang, nggak pernah melihat, walaupun kita kalah, tapi mainnya kok enak. Mainnya enak kan? Mainnya bagus banget itu. Ya artinya coach fokus ke cara permainan. Yes. Jadi berani pegang bola, possession. Ini yang kita lawan Australia loh. Kalau boleh baca sebelumnya, setiap lawan tim Australia itu semua pelatih yang melatih Indonesia tuh semua kita sebut apa lah, parkir bus lah, mau parkir pesawat lah, pokoknya semua di belakang, Iya. tutup gawangnya. Tapi waktu kita kalah 4-0 itu semua berani main, walaupun akhirnya ya karena pertahanan kita terbuka dan akhirnya kita kalah 4-0. Iya. Tapi dari situ saya melihat bahwa oh ini proyek ini kayaknya bagus ini. Oke. Gitu. Walaupun memang ya semua berkata begini-begini, tapi Iya. bagi saya ini proyek yang akan menaikkan sepak bola kita. Oke. Salah satu kalau untuk pribadi saya, Iya. yang pertama, kita kalau bawa sertifikat kita, walaupun saya sudah pro license, Oke. kita bawa ke negara sebelah aja. Jadi coach sudah pro AFC. yes, udah pro. Artinya coach sudah bisa melatih tim Betul. di Liga 1. Liga 1 dan juga negara yang lain di seluruh dunia makan. Di tertinggi, di kompetisi di tertingginya. kompetisi. Oke, silakan coach lanjut. Jadi kalau saya bawa sertifikat saya ke Asia aja, ngomonglah negara-negara misalnya ya apa Kamboja atau kemana, ketika mereka bilang pelatih dari mana, dari Indonesia, nggak ada yang dari mana, prestasimu apa Indonesia? Oh begitu ya coach ya. Sangat-sangat ya rendah lah kita. Oke. Tapi dengan hasil hari ini mengangkat semua kita, sepak bola kita naik, level kita pun akhirnya orang pandang kita juga bahwa Indonesia sekarang berubah banyak dan
ada peluang bahkan untuk bisa lolos. Jadi secara permainan mungkin melawan Jepang ataupun lain belum maksimal. Artinya sebenarnya kalau menurut saya bukan maksimal ya. Itu macam-macam orang melihatnya. Tetapi dari sisi kualitas, dari sisi apa yang dihasilkan hari ini berbeda banget gitu. Jadi menurut saya kita syukurin dulu hasil yang didapat. Tinggal bagaimana proses selanjutnya itu yang jadi PR. Nah, menurut saya gitu. Oke, yang menarik coach tadi yang coach katakan. Soal pertandingan lawan Australia di Piala Asia Senior ya teman-teman ya. Saya juga nonton pertandingan itu dan saya ingat coach, sebelum timnas kita kemasukan gol sebenarnya timnas kita mainnya bagus sekali. Bagus sekali. Dan saya tertarik dengan analisa Anda bahwa tidak parkir bis apalagi parkir pesawat. Ya benar kan? Karena kan sekarang kan yang terbentuk ini kan sekarang ini ya saya fair. Nih kita gak ada ngatur ya, gak ada setup ya. Kita gak ada ngomong apa-apa, coach jujur ya ngomongnya. Nah jujur ya teman-teman. Jadi jangan nanti ada yang ngomong ini udah setting, gak ada setting. Ini saya sangat tertarik. Coach mengatakan coach tidak melihat ada parkir bis, parkir pesawat lawan Australia. Saya juga melihat seperti itu. Berani pegang bola apa ini semua ya. Jadi artinya mulai dari pertandingan lawan Australia itu coach sudah punya feeling nih bisa lebih naik ya. Terus kemudian Piala Asia U23 hampir kita lolos ke Olimpiade. Nah, cara bermainnya seperti apa coach lihat timnas U23? Sebenarnya gini, boleh saya langsung pada coach Sintayong ya. Jadi sebenarnya kalau orang bertanya-tanya apa sih game model dari seorang pelatih dan yang sekarang ini pelatih timnas yang sudah kita lihat berapa lama, kalau saya pribadi menyimpulkan memang coach Sintayong ini lebih defense. Jadi kita jangan berekspektasi dulu bahwa Sintayong akan seperti Pep Guardiola. Enggak, jauh banget. Jauh banget. Bahwa Coach Sintayong memang lebih defense. Dari awal dia datang. Betul. Dari awal dia datang. Jadi pasti pendekatannya akan selalu bagaimana defense-nya dulu baik. Ketika defense-nya dulu baik, baru dia akan berpikir bagaimana saya nyerang. Nah, itu saya pikir. Jadi ketika, kalau sekarang kita lihat terakhir 0-0 lawan Australia, waktu ini kualifikasi round 3 ya. Dan sama berapa kali dia main di luar, selalu sepertinya kok banyak yang bilang kok defense terus. Ya memang itu. Memang orangnya, memang pelatihnya yang memilih game modelnya itu gitu. Jadi kita jangan berekspektasi terlalu tinggi. Nah, selanjutnya mungkin tinggal pendekatannya dia lawan Arab kemarin. Dia defense tapi defense-nya dia agak naikin dikit. Jadi pressingnya itu misalnya line-nya lawan Jepang agak terlalu di bawah. Lawan Arab Saudi dia agak sedikit tekan di atas, sehingga kita lebih dekat untuk counter attack-nya. Seperti sebenarnya pendekatannya seperti itu aja sih. Karena di babak pertama kan Marcelo udah kena tiang satu kali. Betul sekali ya. Menit-menit awal. Dapat bola dari tengah, cepat counter. Jadi pressingnya kalau kemarin itu sama Jepang dia agak turun ke bawah, kalau sama Arab agak dinaikin, sedikit. Jadi tapi dari awalnya bukan lagi dari sebagai yang menguasai bola dari awal, enggak. Memang dari defense dia bergerak. Betul. Nah, pada saat coach mengatakan memang pendekatan yang defensif, itu bukan artinya negatif dong? Enggak. Normal kan? Normal. Karena kita sebagai pelatih harus memilih. Tim saya seperti ini, pemainnya seperti ini, saya memilih yang mana dulu. Karena nggak mungkin, Bung. Kita melatih semuanya dalam satu kali, nggak mungkin. Betul. Karena ada sepak bola ada tiga paling umum lah. Attacking, defending, transisi. Dan 3 momen ini kita harus memilih salah satu dari mana kita mulai duluan. Mau mulainya dari attacking, pemainnya bisa nggak menguasai bola lebih lama? Pemainnya jago nggak dengan bola? Kuat nggak dengan bola? Atau nggak bisa, kita mau mulai dari defend dulu. Kenapa pemain defend dulu? Karena mungkin lawannya lebih hebat, kita memang punya para pemain defend lebih bagus, atau kita memang lebih incar, saya maunya dari transisi. Jadi dari ini kita harus melatih prioritas dan waktu Sintayong nggak banyak. Satu minggu datang semua dang. Dia harus memilih mana yang harus saya latih. Karena waktu nggak mungkin kita latihan pagi sore kan nggak mungkin. Itu bahaya buat pemain. Betul. Dan dari soal konsep permainan ini coach, kalau kita mengatakan defensif, sebetulnya kan defensif ini juga bisa dimanfaatkan untuk membangun transisi seperti yang coach katakan. Artinya pada saat sudah menentukan sebuah game plan, apapun lah itu game plan. Pemilihan pemainnya itu seperti apa? Kira-kira kalau dari sudut pandang seorang pelatih seperti coach yang sudah punya lisensi AFC Pro, ini kan kita sudah punya nih game plan. Apakah itu attacking, defending, atau mungkin transisi. Nah ini kan sekarang lebih ke defensif. Nah itu defensif transisi ya, atau sepak bola reaktif lah. Itu memilih pemainnya yang dicari apa? Yang punya kecepatan, atau yang bisa lebih sering pressing. Seperti apa coach biasanya? Pertama pasti dia akan memilih para pemain yang punya naluri defense lebih kuat. Jadi dari back atau sekarang kalau Sintayong kan main 5. 3-4-3 artinya 5 ini harus fix dulu bahwa mereka contoh back kiri dia lihat winger
dia pasang back kiri, tapi Iya. defense-nya jelek, ya nggak Iya, mau. oke. Dia pasti melihat defense-nya duluan. Oke. 5, terus 4 yang atau Oke, 2 oke, yang di oke. tengah. Kalau jadi 5-4-1, 4 di Iya. tengah pun semuanya harus kerja defense. Baru mungkin satu ini yang punya naluri lebih cepat dalam punya speed, karena kita mau transisi panjang. Pemain yang ditaruh bukanlah striker nomor 9 murni, tapi pemain yang punya kecepatan. Oke. Nah, jadi apa disebut kayak SOP lah ya. Jadi kalau kita kerja itu ada standar operasional. Iya, Nah, iya, itu iya. semua posisi pun ketika dibayangkan di meja itu pasti Sintayong akan memikirkan SOP si A, si B, si C ini. Baru dia oke, ini yang kita main. Oke. Nah, sepakati ini dengan pemain yang ada gitu. Dan itu dijalani juga pada saat sesi latihan nggak? Mungkin Mesti ada internal game dijalankan juga? Harus. Taktik seperti itu? Harus, dan dia pasti jelaskan bahwa saya mau besok kita main seperti ini, saya mau lari ke sini, pasti saya akan pasti dikasih tahu. Dan kayak seperti lawan kemarin Marcelino, lebih simple mainnya, lebih one touch dan pergi Iya. ke area. Iya, betul. Ya saya pikir itu pasti instruksi Instruksi dari Sintayong? Nggak mungkin nggak. Dan mungkin juga adalah Marcelino mungkin setelah kritik dari segala macam, Iya, dia iya. mengkoreksi dirinya bahwa iya. oke, benar juga. Iya. Dan mungkin setelah dikasih video bahwa analisis, Iya, bahwa iya. kamu harusnya lebih baik begini, Iya, begini, iya, begini. iya. Pasti dia akan berubah kan gitu. Nah itu yang disamakan dengan konsep yang ada gitu. Oke, ini coach baru saja sebut tim analis. Iya. Ya kan, analisis. Yes. Nah, ini yang menarik nih. Ya, timnas kita punya tim analis. Tim lawan juga punya tim analis. Betul. Hampir semua punya tim sekarang. Ya kan, hampir semua kan punya tim. Bahkan Madrid, Barcelona tuh sampai 3-4 Iya, orang itu tim iya, analis. iya. Banyak lah. Banyak. Bahkan beberapa yang eksternal. Artinya Iya. dari luar juga. Coba kamu juga kasih masukan gitu ya. Betul. Nah, saya ingin menanyakan nih coach. Ini kan seumpamanya kita menganalisis. Ya. Yang kita analisis ini apa? Masa Iya. kita cuma analisis kekuatan dari Be- tim lawan? Apa kita analisis juga dong kelemahan dari tim kita? Betul, betul. Benar. Apa Betul. apa yang sih sebetulnya yang dianalisis? Ya, jadi semua kalau basic ya, kita bicara sedikit ke football performance itu ada namanya tim analis. Nah, paling dasar tuh dua orang. Ada yang internal analisis, adanya opponent analisis. Oh, internal yang tim sendiri. Ya, tim sendiri. Terus tim lawan. Baru tim lawan. Oh, jadi ada dua ya, ada coach, dua. ya? Itu ini basic nih. Satu orang yang memang dia kerjanya pokoknya cari tahu lawan itu main gimana, attackingnya gimana, defense-nya gimana, transisi gimana, key player-nya siapa. Oh, Dan beberapa game terakhir dia mainnya seperti apa. sampai sebegitu Ya detail. harus detail. Dia harus reportnya sampai 5 sampai 6 game terakhir seperti apa dia main. Seperti itu. Dan kalau internal ya otomatis dia akan membahas bagaimana timnya sendiri kan gitu. Iya. Si A, si B jalan apa enggak, ya internal ya sendirilah gitu. Oke. Tapi yang menarik adalah opponent analis itu menarik. Karena ketika kita mengevaluasi internal kita juga harus tahu lawannya besok mau seperti apa Iya, gitu betul. kan. Itu yang harus dilihat. Iya, betul. Kan harus tahu juga, oh dia pasang siapa. Kalau dia pasang siapa saya ngapain kan gitu. Nah, ini kan kalau mau nunggu tim itu pasang siapa, itu kan masih Masih abu-abu nggak tahu. Nah, jadi itu gimana itu cari harus- maksudnya begini. Nah, Begini coach, kayak di pertandingan sebelumnya nih lawan Arab, Iya. ya kan Marcelino main dari awal. Gitu. Sebelumnya kan nggak main. ya Iya kan? Terus kan nggak tahu juga Arab Saudi mau mainkan siapa saja. betul. Nah, itu biasa apa sudah dilihat duluan mungkin tren dari tim lawan seperti apa? Atau memang dari dalam saja udah mengatakan udah kita mainkan dulu. Kalau kita lihat dari tim analis itu, oponen itu rasanya dia nggak mungkin merubah 200%, nggak mungkin. Oh, jadi kalau ada Jadi dia perubahan udah sedikit. sedikit aja. Paling dia berubah dari minimal pertama kita lihat strukturnya dulu. Struktur Struktur formasi. mereka bermain, formasinya. Oh, formasinya, Ini dia berubah oke. nggak kira-kira? Oke, oke. Dalam 2 game nggak berubah. Oh. Kalau dalam 2 game nggak berubah, kemungkinan untuk berubah di game ketiga itu kayaknya nggak gitu. Oke. Nah, selain struktur baru tendensius dia bermain di struktur itu seperti apa? Misalnya lebih short pass atau Oke. lebih switching play atau long Oke. ball. Itu akan ketahuan gitu. Baru siapa pemain yang melakukan itu. Oke. Nah, dia punya 2 orang yang bisa. Kalau si A ini main berarti akan begini. Kalau si B Oke. ini main akan begini. Jadi Oke. kita punya plan A, plan B dengan pergantian mereka. Lebih ke situ sih. Jadi kita juga sudah harus ada pergantian pemain kita Ya, juga kan? kalau ini main berarti kita siapin yang ini gitu. Oke, kan coach baru saja katakan Ya. ada struktur formasi ya. Nah, kalau tim struktur formasinya itu let's say Mm-mm. kalah nih Ya. 2 kali. Mhm. Apakah pelatih kemudian akan memikirkan rombak aja nih formasi, pasang aja nih pemain-pemain lain? Kalau merombak struktur sih rasanya semua pelatih rasanya nggak mau rubah. Nggak mau ngerubah formasi ya? Nggak rubah, hanya pendekatan yang berbeda. Jadi cara bermainnya berbeda, Iya, pola itu. permainan yang berbeda. Misalnya seperti sekarang Sintayong 3-4-3, bertahannya 5-4-1, dia bisa bertahannya 5-3-2. Tapi basicnya tetap sama. Nah, Jadi basicnya tetap sama. bisa main 5,
Tapi tinggal pakai 3 gelandang, terus ada 2 striker depan yang bisa lebih cepat kombinasi play larinya. Nah, kalau coach melihat di pertandingan lawan Arab Saudi, Ya pertandingan lawan Jepang, kemudian masuk ke pertandingan Arab Saudi. Nah, Anda melihat nih dalam begini. Tadi coach kan mengatakan, ini strukturnya 3-4-3. Ya. Pada saat bertahan bisa 5-3-2 atau 5-4-1. Ya. Nah, pada saat menyerang artinya lebih banyak pemain yang terlibat dari wing kan? Ya. Nah, dibandingkan lawan Jepang kemudian ke Arab Saudi, apa yang coach melihat perubahan yang terjadi? Sehingga, tadi coach sudah mengatakan, agak dikit tinggi, itu cepat. Tapi secara attacking and defending formation, kan lawan Jepang itu saya melihat mau nyerang itu kok hanya lempar bola ke depan gitu. Dan palingan ada 1 pemain di depan gitu. Nah, dari sudut pandang coach sebagai seorang pelatih profesional, apa yang Anda melihat perubahan yang terjadi begitu signifikan? Jadi sebenarnya kalau menurut saya perubahan, Sintayong merubah dengan masukin pemain yang lebih punya skill lah, Marcelino. Ya, Marcelino, Tapi kenapa beda Jepang sama Arab? Kita harus tahu juga bahwa pressing dari Jepang jauh lebih ketat daripada Arab. Di saat transisi. Coba perhatikan baik-baik waktu lawan Jepang. Struktur dia nyerangnya itu 3 center back dia tidak lagi berada di garis. Tapi dia terus masuk ke area kita. Sehingga area kita sangat sempit. Ketika mau counter dia sudah ada di situ. Iya, betul. Mereka jadi rest defense namanya. Rest defense-nya Jepang jauh lebih baik daripada Arab Saudi. Arab Saudi rest defense-nya jaraknya jauh sehingga banyak space kosongnya. Itulah Marcelino bisa lari. Itulah Verdong bisa lari. Nah, waktu lawan Jepang sulit untuk kita bisa lari karena areanya nggak ada dikasih. Jadi memang mereka semua space ditutup. Jadi saya bola top level sekarang bicara rest defense. Tadi malam nonton City lawan Hotspur. Rest defense City hancur. Ya hancur ya. Itu saya belum bikin analisanya. Itu hancur. Kalau saya melihat organisasi permainan mereka dari tengah ke belakang tuh hancur. Ke depannya bagus. Mereka bisa menciptakan banyak peluang. Nah, coach begini. Banyak netizen kita yang berpersepsi sepak bola itu nyerang deh. Main menyerang, cetak gol. Pokoknya kalau tim Anda cetak gol banyak, tim Anda pasti menang. Nah, kalau di sepak bola era modern seperti sekarang yang banyak sekali kan kemajuan ya coach ya. Betul. Sebetulnya begini, saya ingin tanya, coach kan juga ya terlibat lah mungkin ngobrol dengan pelatih-pelatih lain dari negara lain. Sebetulnya sekarang di era sepak bola modern, apa sih sekarang yang ya istilah kerennya itu yang lagi trending sih? Yang atau mungkin ada pelatih baru pakai pendekatan yang baru gitu. Apa sekarang ada gak sih sebuah metode yang berbeda gitu? Ya, yang paling berbeda adalah sekarang permainan top level sepak bola ini adalah memainkan tidak satu formasi. Artinya apa itu coach? Artinya saat contoh kayak City atau contoh beberapa tim yang lain itu saat nyerang dia bisa 3-4-3. Bisa 3-2-5. Ya, sorry saya potong. Artinya formasi itu berubah seiring berjalannya pertandingan. Yes, betul sekali. Jadi walaupun dia tulisnya 4-3-3, tapi dia nggak bermain 4-3-3. Ketika nyerangnya dia jadi 3-2-5, bertahannya bisa jadi 2-3-5 malah di depan. Ini secara praktek? Yes, ya betul. Jadi hanya berdiri di awal aja dia 4-3-3. Tapi begitu main dia udah berubah semuanya. Karena lebih ke space. Jadi sepak bola sekarang itu di mana space kosong kita pergi di situ. Ya, karena harus mengeksploitasi space yang kosong itu kan, supaya create chances. Betul. Karena defending lawan sudah jauh lebih rapi. Organisasi lawan jauh lebih rapi. Hampir space-nya tidak ada. Jadi tugas tim nyeranglah menciptakan space supaya space ada. Kalau untuk menciptakan space kita harus berotasi dengan beberapa formasi. Sedangkan kalau bicara defense, saya harus menutup semua space yang ada supaya jangan tereksploitasi. Jadi selalu berlawanan lah. Jadi selalu berubah seiring berjalannya pertandingan. Bertahan pun juga akhirnya dari 4-3-3 bisa jadi 6-3-1 malah. Oh begitu ya coach. Tergantung lawannya wingbacknya naik apa enggak. Kalau wingbacknya naik, winger suruh turun. Ya suruh turun, menutup semua. Jadi 6 orang tuh berjejer semuanya. Jadi sisi lain kalau kita mungkin anak 80-an, 90-an ya, sepak bola sekarang memang mohon maaf nggak menarik lagi sebenarnya. Banyak yang mengatakan seperti itu. Nonton Piala Dunia aja, alah bosan kali. Tapi ya memang itu yang terjadi sepak bola sekarang. Jadi artinya sepak bola sekarang ini sudah high level analysis. Yes. Apapun pokoknya dianalisa. Betul. Bahkan komentator ngomong apapun dianalisa sekarang. Karena ketika nonton bola dipaksa mikir. Kok nggak bisa tembus-tembus ya? Kok begitu dia ya? Gitu kan. Kalau dulu kan Ronaldinho pegang bola lewat pokoknya. Sekarang udah sedikit. Nggak bisa kayak gitu. Dan sebetulnya Marcelino skillnya bagus loh. Ya, tapi sulit melawan tim-tim yang organisasinya bagus. Akan sulit. Betul. Oke, coach. Sekarang saya ingin menanyakan tentang peluang timnas kita. Sekarang timnas kita berada untuk sementara peringkat nomor 3. Yes. Ya, kita ada pertandingan lawan Australia, kemudian lawan Bahrain, lawan China, lawan Japan ya.
Kita kan belum tahu nanti pemain mana Betul. available. Ya kita harapkan semua pemain fit lah ya. Ada pemain yang saya tahu tidak akan bisa bermain lawan Australia. Coach sejauh ini sudah melihat permainan dari timnas ya. Menurut coach seperti apa peluangnya bagi timnas kita? Ya kita kalau banyak kan yang mengatakan ya paling tidak bisa lolos lah ke round 4 lah kita. Ya. Ya kan lolos nanti di sana kita lihat lawan-lawannya. Betul. Tim-timan lagi. Nah, kalau menurut coach dengan sekarang perubahan yang terjadi lawan Arab Saudi dan kita harapkan bagus, ya kan ini kan masih ada beberapa bulan lagi dan nanti akan ditambah lagi pemain kita yang bermain di Eropa. Yang menurut saya oke. Gimana menurut coach dengan pemain-pemain kita yang bermain di Eropa? Sebenarnya dulu saya pernah berpikir bahwa Indonesia bisa ke Piala Dunia dengan pemain yang bermain di luar. Yang benar coach. Udah lama saya pikir itu. Dengan pemain-pemain keturunan kita yang bermain di luar. Tidak ada keturunan. Kita berangkat dari usia muda. Kita berpikir bagaimana cara ciptakan pemain yang bisa bermain di luar. Oh, bermain di luar negeri. Marcelino, seperti Marcelino. misalnya seperti Egy kemarin, atau Arhan sekarang. Tapi yang dapat menit bermain ya. Iya. Nah, tapi kan itu, wah lama sekali. Lama sekali. Mencapai sana kan. Betul. Ya mungkin solusinya lah, udah yang ada di sekarang di luar dipanggil aja. Ya, dan itu terbukti meningkatkan level permainan kita. jauh. Dan mereka semua berdarah Indonesia. Yes. Ya kan, jadi coach termasuk yang bangga juga dengan sekarang Dan timnas kita. ya gak ada masalah sih. Gak ada masalah. Dan memang itu yang harus dilakukan untuk target itu. Iya betul. Oke coach, sekarang kalau menurut coach gimana peluangnya dari timnas kita coach? Ya, apa coach boleh saya jujur? realistis Nggak sih masalah, dengan 4 game terakhir. Ya, pertama jangan kalah lawan Australia. Oke, jadi kuncinya itu dulu. Iya. Yang pertama nanti di Maret. Betul. Oke. Jangan kalah lawan Australia. Kedua, ya otomatis lah di home game harus menang. Iya, harus menang. Nggak ada pilihan lain. Iya. Yang terakhir pun berusaha semaksimal mungkin jangan kalah sama Jepang di UI. Walaupun main di Jepang. Nah iya itu. Mudah-mudahan Jepang udah lolos. Iya. Ini Iya, taktikal iya, aja iya, istilahnya iya, iya, begini. iya. Jepang udah lolos, mudah-mudahan. Iya, mudah-mudahan. Kita nggak minta Jepang kasih sih sebenarnya. Iya, betul. Tapi dengan Jepang lolos, misalkan dia mau coba pemain barunya dia. Bisa juga. Misalkan. Bisa juga. Kan kita bisa nggak juga, tahu. bisa Karena juga, itu iya. bisa jadi last Iya, game kan. Iya, iya. Nah jadi kalau ini misalnya tidak jalan dengan baik, ya saya sih masih yakin bisa di 3 malah. Di 3 terus kita masuk ke round 4. Iya. Iya kan? Ya, kalau round 2 rasanya sulit. Iya, rasanya sulit. Nah, betul. cuma peringkat 2 rasanya sulit. Iya, rasanya sulit. Ya maksimal 3, minimal 4 kan gitu. Minimal 4. Nah, Ya, tapi jadi itu yang realistis ya. Ya, jadi artinya jalurnya sudah benar dong sekarang ya. Ya sudah benar, tapi harus tambah striker otomatis. Striker yang Ole katanya. Iya. Ole ini akan gabung. Tapi kan nggak cuma satu. Kalau olehnya nggak jalan terus siapa? benar juga Panggil sih. Olah. Kan nggak mungkin. Artinya perlu tambahan lagi striker Ya harus coach, 2 orang. Oh, Harus 2 orang. maksudnya ya kita juga nggak tahu nanti dia akan ingin fit. siapa? Kan apapun masih bisa terjadi. Betul. Oke. Ya karena harus diakui, mohon maaf bahwa memang pemain-pemain yang berada di Liga 1 ini kan kita banyak juga pemain asing. Kadang-kadang misalnya Sananta hoki. Untunglah hoki. Di klub dia bikin gol, dia main terus. Iya, betul. Nah, tapi kan tidak menjamin dia juga. Yes, benar. Nanti datang lagi putaran 2 pemain asing lagi. Betul. Kadang-kadang pemain lokal kita nih ya terkalahkan oleh Benar, hal itu. benar. Karena semua pelatih di klub mau menang, nggak Iya, ada yang mau betul. kalah. Betul. Targetnya Jadi, juga ya, tinggi. Kalau dia kalah dipecat. Iya, betul. Nah, jadi dia juga harus mempertaruhkan diri dia kan gitu. Betul, iya. Jadi saya pikir ya PSSI pasti sudah berpikir itu. Iya. Dan harus ada pelapisnya kan gitu. Iya, Ya nggak ada apa-apa pelapis. nanti biar Sananta, Hoki semua bersaing dengan Ole. Iya, Mungkin ada lagi yang betul. lain dan normal aja. Iya, betul. Saya setuju apa yang dikatakan oleh Coach Ricky Nelson ya, teman-teman, bahwa persaingan itu ya itu bukan berarti menyulitkan para pemain kita yang bermain di Liga 1. Mereka harus fight. Harus Contohnya tahu apa Coach? Andri Ya. Tani. Yes. Andri Tani itu teman-teman di Persija sebelumnya Carlos Eduardo ya. Ya. Dia geser dan lawan Persebaya juga mainnya Main. gak jelek Nggak juga salah. dia, Nggak ya kan masalah. Coach. Oke Coach, terima kasih banyak Ya, perbincangannya ya, dan sebelum menutup episode dari Bincang Bareng Binder, saya akan Ya. meminta narasumber saya untuk memberikan pesan kepada netizen kita yang budiman dan bijak nih Coach. Oh, Netizen iya. plus 62. Silakan Coach bisa memberikan pesan Anda. Untuk channel ini? Iya, enggak untuk netizen Oke, plus 62 di kamera. Kalau boleh. untuk para netizen sih saya pikir tetap positif aja, bahwa kalau misalnya sebuah tim kalah itu wajar lah, karena tim itu ada menang, kalah, dan seri, itulah sepak bola. Jadi kita lebih coba objektif, walaupun memang banyak juga yang tidak bisa objektif, tapi it's okay. Tapi saya pikir semakin kita bisa objektif, kita akan bisa melihat hal-hal yang lebih positif ke depan. Karena kalau terlalu subjektif, jadi kita banyak negatif. Objektif aja, dengan timnas kita saat ini misalnya, ya objektifnya bahwa hasilnya baik, kita support terus. Kalau memang ada yang kurang, pasti kita kritik, tapi kritik-kritik yang membangun sehingga timnya bisa menjadi lebih baik lagi. Itu aja sih dari saya. Ya, terima kasih Coach. Siap. Saya juga belajar sesuatu yang baru Ya. dari Coach. Karena dari setiap narasumber saya selalu belajar. Dari Coach yang saya belajar, ya
yang objektif saja, Ya. biar pikirannya positif. Betul. Ya kan, kalau enggak, kalau subjektif nanti jadi negatif, ya kan. Oke, terima kasih banyak, Sama-sama, Coach. makasih ya, banyak, Dan ini makasih ini banyak. bukan yang pertama dan yang terakhir. Oh, Akan ya. ada lagi nanti Oh, episode siap, bersama siap, Coach siap. Ricky Nelson. Baik. Oke, teman-teman, terima kasih banyak yang telah menonton. Dan seperti biasa, sebelum sekarang saya menutup, Coach harus mengikuti slogan dari channel ini. Oh, Ikuti apa saya, tuh? Coach. No hate, No hate, no politics, no politics, only football. only football. Salam sepak bola. Salam sepak bola. Mantap.